Setiap tahun fenomena pemain bagus akan muncul, tapi kalau pelatih nggak tiap tahun. Musim ada di tahun 2023 ini, walaupun belum bergelar, ada satu nama yang lumayan buat kejutan. Emang sih cuma di Liga Jerman, tapi tetap aja nama Xabi Alonso patut kita bahas nih. Karena bersamaan juga dengan liga yang disebut-sebut paling seru, ada juga nama Ainge yang sempat out of prediction. Kita bahas pelatih-pelatih mentereng di tahun 2023 ini dulu. Nah ini kalau kita ngomongin sebagai pelatih yang tergolong masih muda, 41 tahun juga, Xabi ini cukup bikin banyak gebrakan. Bahkan dari musim lalu dia mengangkat Leverkusen yang tadinya di papan bawah bisa naik ke papan tengah, dan bahkan tahun ini benar-benar tidak terkalahkan dengan produktivitas yang sangat luar biasa. Lo melihat gimana coach melihat Xabi Alonso ini, apakah karena faktor di Bundesliga dia bisa seleluasa ini, atau memang dia sejenius itu, coach? Oke, kita harus pisah dulu ya. Kita flashback dulu. Let's say 10 tahun terakhir, hampir selalu setiap tahun ada aja pelatih. Yang gue masih ingat itu Eddie Howe. Digadang-gadang gantiin Arsene Wenger. Betul? Waktu dia di Bournemouth. Ya. Habis itu, ya lihat Castle kayak apa sekarang. Menang 8-0. Sedih. Nah, terus banyak sekali pelatih-pelatih kayak gitu yang digadang-gadang hebat, akhirnya flop. Terus yang cukup recent itu pelatih Nice ya, yang juara Lucien Prancis. Lucien Favre. Ya, Favre terus ke PSG. PSG. Iya kan? Favre itu nggak ke PSG. Enggak, yang Galtier itu. Ya, Galtier. Galtier. Galtier juara dengan siapa? PSG. Bukan, sebelumnya. Iya, Nice kalau nggak salah. Nice kan? Ya, oke, juara dengan Lons. Ya, Lupa. ya whatever lah itulah. Lupa, ya. Pokoknya non PSG. Pindah ke PSG, flop juga. Jadi pelatih, gue pengen tahu parameter pelatih hebat itu apa sebenarnya? Apakah hanya dari sisi prestasi? Kita lihat Potter, luar biasa di Brighton, flop. Tapi ini yang dari sisi flop, banyak juga yang yang berhasil ya Pep. Oke, Pep cukup berhasil. Bukan cukup berhasil lah. Ya, sangat berhasil. Sangat berhasil lah dia. Cuman pelatih kayak Pep dan Klopp ini kan jarang. Makanya gue selalu bilang pelatih hebat di dunia itu cuma dua pada saat ini, yaitu Pep sama Klopp. Banyak mungkin yang mendekati atau akan menjadi hebat, tapi untuk gue sih dua. Nah, artinya jadi pelatih hebat itu butuh sinergi. Itulah kenapa gue bilang gue memiliki banyak job, oke? Dalam hidup gue. Yang paling berat itu sebagai pelatih. Udah gitu nggak dihargai pula, ya capek kan? Bener-bener yang paling berat itu sebagai pelatih, karena lu harus bener-bener ngurus semuanya dari A sampai Z. Untuk bikin satu tim dengan, kalau di futsal kan 24 individu, kalau di bola kan 30-40 individu. Yang biar mereka bisa sinergi, dan itu nggak gampang. Itu nggak gampang, baru kalau non teknisnya oke, baru kita ke lapangan, ke teknis. Nah, so far pada saat ini Xabi Alonso berhasil melakukan itu. Cuman ini kan di Bundesliga. Ya, gue kasih contoh apple to apple lagi. Pemain yang sukses di Bundesliga flop di itu Sancho. Ya kan? Kalau dia pindah ke klub besar, ya masih 50-50, bisa berhasil bisa enggak. Mungkin plus poinnya dia nama besarnya, oke? Tapi ya banyak juga nama besar yang flop ya. Mungkin nama besar kayak Gattuso pindah kemana-mana juga. Seedorf di Milan dipecat. Frank de Boer kurang besar apa namanya. Jadi nama besar nggak begitu ngaruh juga, ya kan? Gue belum pernah lihat Xabi Alonso main, oke? Tapi bahwa seorang bek kanan yang namanya Frimpong bisa cetak 7 gol dan assist, artinya itu something gitu. Dan Frimpong itu bukan bek kanan yang luar biasa. Oke lah, cukup bagus. Nggak segerasa gerusuk ke Dumfries, tapi lumayan lah bahwa dia bisa mengangkat pemain yang nggak dikenal sebelumnya jadi bagus. Nah, ini sebuah plus point. Terus playmaker siapa? Wirtz ya. Wirtz ini kan memang skillful. Bagus. Cuman untuk dia bisa mengeksplor kapasitasnya, bakatnya, ini juga berkat pelatih. Nah, di Republik Wakanda ini pelatih kan cuma dinilai dari hasil akhir. Menang kalah. Makanya gue selalu, untuk member gue terutama, gue selalu bilang, lu belajar untuk melihat proses, bukan hasil. Karena ini dua hal yang berbeda. Maka dari itu, kalau lu fans MU, silahkan nonton Chelsea, Arsenal, City, dan lain-lain. Karena dari setiap match kita bisa belajar. Nah,
kembali lagi ke Xabi Alonso, apakah bisa? I don't know. Nggak ada yang tahu juga. Kalau orang tahu ada yang klaim dia bakal berhasil di Madrid, itu bullshit. Belum. Itu bullshit. Ya, tapi kalau lihat bagaimana dia, kalau tadi kan mungkin yang disebutin ada beberapa kayak Potter, Eddie Howe, itu kan levelnya masih tim mediocre gitu ya. Ini kan ada di papan atas Bundesliga dengan tidak pernah terkalahkan dan bahkan produktivitasnya bisa segitu bagusnya gitu. Ya, timnya bahkan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sepanjang sejarah Bundesliga itu tadi, Ji. 25 pertandingan tadi udah disebutin tanpa kekalahan, 81 kali mencetak gol, 11 kali clean sheet, 18 kali kebobolan. Angka-angka yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat penampilannya pun Leverkusen bermain dengan sangat bagus ya. Mereka itu tim yang mulai dengan cepat, biasanya mencetak gol dengan cepat. Biasa 15 menit, 30 menit pertama mereka nyetak gol cepat, habis itu menunggu lawannya untuk melakukan transisi cepat. Kalau yang dibilang juga si Xabi kan juga diwawancara sama situs Bundesliga kemarin, dia bilang kenapa tim lu bisa sesukses ini sekarang. Tadi dia bilang apa yang coach bilang, bahwa segala elemen tuh bekerja jadi satu sekarang. Tim, pelatih, staff, pemain, semua manajemen semua bekerja dengan baik. Dan kita harus tahu Leverkusen ini nggak selamanya kayak gini. Beberapa kali mereka dalam kesulitan yang mereka ciptain sendiri lah, terutama ketika Simon Rovers kalau nggak salah masih jadi direktur sepak bola di sana. Berantakan, tapi sekarang itu semua berjalan dengan bagus. Pemain-pemain baru yang dia datengin, itu dibilang, Xabi bilang pemain kayak Boniface, pemain kayak Xhaka, itu mereka itu punya football intelligence. Football intelligence itu yang penting bagi timnya Xabi. Berarti Xhaka intelligence kan. Iyalah. Iya, dia Xhaka itu dibilang, kehadiran Xhaka itu dibilang kayak jadi perwakilan dia di lapangan, karena dia tahu persis Xabi ngomong A, Xhaka translate-nya dengan benar ke para pemain yang lain di lapangan, sehingga dia menjadi satu aset dengan pengalamannya, menjadi suatu aset yang sangat penting. Pemain-pemain lain, kecerdasannya, football intelligence-nya kayak Grimaldo bisa main di beberapa posisi, di back, wing back bisa, di tengah bisa, di wing kanan bisa. Dipuji secara khusus oleh Xabi, dibilang bahwa pemain kayak gini yang kita cari, not necessarily the skills, tapi karakter dan kecerdasan bermainnya, itu yang penting bagi Xabi. Ya karena satu tim ini kan nggak bisa lu 11 Ronaldo atau 11 Messi. Betul. Ya kan? Betul. Lu butuh yang gerasa gerusuk, butuh pekerja keras, butuh yang pintar, butuh yang, nah ini yang membuat jadi satu. Tapi kalau dibilang football intelligence ya, soal Saka ini kan dari Inggris, ibarat turun kasa, makanya dia bisa keep up. Dan dia kan pernah main di Jerman juga, Dan dia tahu. pernah main di. Gue masih ingat kalau kita bicara Leverkusen sedikit intermezzo, waktu gue interview dengan Lothar Matthäus. Untuk yang nggak tahu, Bayer Leverkusen ini, Bayer itu perusahaan obat. Oke, Bayer 04. Gue tanya ke Lothar Matthäus, Bayer Leverkusen ini perusahaan besar, kenapa mereka nggak didukung oleh uang? Dia bilang sekarang semua klub di Bundesliga itu udah independen, nggak tergantung, dan mereka harus pinter-pinter kelola dari sisi pemasukan dan pengeluaran. Jadi jangan terbuai dengan nama besar Bayer di belakangnya, tapi ini klub sudah mengelola dirinya sendiri lah, maka dari itu mereka nggak bisa jor-joran walaupun ada perusahaan besar di belakangnya. Ya kayak Stuttgart dengan Mercedes-nya, dengan Dortmund, gue juga pernah interview Sebastian Kehl, Borussia Dortmund, gue nanya, ini pas lagi pandemi ketika dia habis jual Sancho, uang yang dia habis penjualan Sancho, dia bilang 50% uang itu Dortmund pakai untuk bayar operasional mereka selama pandemi. Sementara di satu sisi ketika itu Chelsea kalau nggak salah habis beli Lukaku 100 juta. Gue nanya, menurut lo kayak gini FFP salah nggak? FFP harus dibenahi nggak? Ya dia bilang ya iklim sepak bola sekarang kayak gitu. Tapi kita di Jerman melakukan sepak bola dengan cara kita. Kita nggak mau seperti tim-tim yang lain di luar sana. Mereka punya cara mereka sendiri dan tetap menjalankannya seperti itu. Artinya godaan ke Madrid buat Xabi Alonso pun ini harusnya diterima apa enggak nih? Kalau baik kontrak itu kan Liverpool Madrid itu kan adalah kalau dua tim itu datang, gue bisa approve kontrak gitu. ya, Cuman kalau dalam dekat ini gue nggak melihat Xabi ini keluar dari Leverkusen karena dari banyaknya progres yang dibuat di Leverkusen, bagaimana dia adalah pelatih yang saat lagi latihan pun dia menunjukkan luar biasa bahwa passing itu yang bener begini, dan anak-anak muda ini kan rata-rata usia 24-25 kan, rata-rata pemain Leverkusen ini, dan bener-bener ditunjukkan dan bener-bener mendengarkan karena apa? Dia punya fundamental teknik yang luar biasa bagus sebagai pemain dan juga pelatih, dan dia punya background yang trophy oriented. Jadi
oh Sabi emang udah hampir menjuarai semua gelar gitu. Yang ngedengerin pun oh ya udah dia orang yang perlu dan patut kita dengerin, dan terbukti saat kita melakukan apa yang dipengenin Sabi, lihat timnya sekarang seperti apa gitu. Dan dari segi permainan juga, kalau tadi dibilang bahwa ya ini tim menyerang bla bla bla, yes, cuman satu stats yang paling menarik buat gue adalah dia memiliki 61% penguasaan bola kembali di attacking third-nya lawan. Jadi benar-benar dia benar-benar nggak memberikan waktu lama bagi lawan untuk merebut kembali. Abis itu menyerang lagi penguasaan bola ya, karena dia ngelihat Pep, dia ngelihat Rafa Benitez, dia ngelihat Mourinho. Benar-benar influence-nya emang luar biasa banget, penguasaan bola itu semua ada di sana. Emang Mourinho menguasai bola kalau main? Enggak. Enggak, sorry, Mourinho enggak ya. Dia doang yang doang jalan. enggak. Berarti bukan dia. Berarti teknik. Man manajemen mungkin. Sabi Alonso Man emang management. di interviewnya dia bilang sih soal gegen pressing. Itu Iya. dia pakai gegen pressing. Makanya dia gitu. 61% penguasaan bola kembali setelah dia kehilangan bola. Kalau soal main menyerang, ya Adi Hutter juga main menyerang di Jerman. Cuman ya bagaimana bisa main seperti ini dengan ya Grimaldo di Portugal kan ya orang Benfica. udah umur berapa? Tua nih. Iya kan? Bisa kayak sekarang juga menjadi Bekas Arsenal bukan? Bukan. dari Benfica. Benfica udah lama nih, pemain Iya, lama, back kiri. lama. Terus juga Hoffman yang ya, orang bilang biasa aja, sekarang nampak bagus lagi. Boniface juga Boniface. siapa? Gue gak pernah denger Gue tiba-tiba. nggak pernah denger. Iya makanya tiba-tiba jadi bagus juga. Ya kalau Frimpong itu udah biasa denger dan bagus. Cuman gue nggak tahu bisa bagus ini juga. Cuman apa yang bakal terjadi dengan Xabi Alonso di masa ke depan? Ya gue nggak tahu juga. Cuman gue pengen dia doing something di Leverkusen, karena tahun lalu kalah di semifinal Europa League kalau nggak salah. Walaupun dia kalah, cuman dia benar-benar menunjukkan pertandingan yang bagus. Kalau di based on hasil doang ya mungkin dia nggak juara apa-apa di Europa League. Cuman secara permainan gue sangat terhibur dengan Xabi. Oke, kalau dari Xabi di Bundesliga, di Premier League mungkin bukan pelatih muda, tapi pelatih yang cukup memberikan kejutan, yaitu ada Ange Postecoglou yang orang mungkin berpikir nih Spurs kok udah hilang harapan, nyari pelatih yang ber-CV besar, gagal terus, Conte, Mourinho, sekarang kayak udah ngasal aja ngambil seorang nama Ange Postecoglou, kehilangan Harry Kane dan lain-lain. Tapi somehow dia bisa menghadirkan kejutan, bahkan di awal-awal musim ada di papan atas, sekarang pun nggak di atas banget, tapi ada di peringkat 4 ya, maksudnya sekarang peringkat 4, peringkat 5, di antara segitulah. Jadi memang ini, apakah ini hanya, kalau kata coach kan mungkin jawabannya mungkin honeymoon period. Menurut lo ini honeymoon period nggak dari sisi dia? Apa memang dalam prosesnya dia ada yang dia berikan perubahan secara masif gitu? Perubahan nggak masif nggak? Kalau masif nggak. Perubahan yes kelihatan. Struktur tim itu kelihatan sekali ada bedanya, bahwa dua di tengah itu backbone-nya kelihatan banget, dari si Van de Ven sama si Romero, terus juga Pak Metasar sama si Bissouma, terus ada Madison, ada Son. Itu udah kelihatan. Dan saat ini nggak ada, ya kayak dulu aja zamannya Chelsea. Terry Carvalho begitu cedera kelihatan. Lampard di tengah sama si gue lupa Siapa Makalele itu siapa kelihatan. Essien. Iya, Essien. Di depan juga saat ada Drogba kelihatan. Backbone tim ini dibikin sama Ange. Makanya begitu bagus kelihatan gitu ada perubahannya. Cuman saat pemain tersebut cedera nampak juga absennya. Cuman ya Tottenham emang tidak meminta Ange untuk memberikan pertandingan atau permainan yang luar biasa bagus. Cuman ya menang masuk ke Eropa dan lain-lain. Dana pun ya cukup diberikan sih sama Spurs. Jadi buat gue kalau ada yang bilang Spurs nggak dapat duit dari Daniel Levy, nggak juga, lu penjualan Ken gue lumayan gede kan gitu. Jadi kalau duit transfer ada, terus kenapa lu beli pemain seperti itu, ya buat gue ini pelatih ini bagus, cuma masih butuh waktu untuk proving something. Kan banyak yang bilang ini pemain-pemain yang datengin juga banyak yang Madison dibilang mungkin udah mediocre, udah abis lah. Di Leicester kayak udah nggak pernah bisa memenuhi potensialnya dia. Terus Vicario dari Empoli. Siapa lagi Van der Ven nggak ada yang tahu dia siapa sebelumnya. Udogi. Kan? Ya Udogi juga dari Udinese gitu kan. Maksudnya main-main ini agak aneh yang datengin. Nah, lu melihatnya nyangka nggak sekarang ada di sini gitu? Bukan cuma dari klasemen ya. Tapi bagaimana dia bermain nih gitu. Ya sebenarnya gamble juga sih sebenarnya untuk Levy datengin si Ange ini ya. Karena kita tahu bagaimana nasib pelatih yang sebelumnya datang dari Celtic ke Liga Inggris. Itu Steven Gerrard yang jauh banget kualitasnya, parah banget. Tapi kalau dibilang gaya sekarang nggak terlalu beda dengan zaman dulu, itu kayaknya sedikit ini ya. Karena si Kulusevski ketika diwawancara dia bilang, kita beberapa tahun terakhir main counter attack. Tapi sekarang sama Ange, terakhir gue main menyerang ini katanya tuh ketika dia masih main di Atalanta U19. Jadi cara dia main Ange itu kan sangat ya bisa dibilang gila lah ya. Kapan sih kita lihat highline sampai ke garis tengah itu. It's crazy football. Tapi seru liatnya. Sekarang Spurs jadi tim yang kedua tertinggi di Premier League
untuk urusan melepas shots ke gol per 90 minutes. Gawang lawan selalu mereka bombardir. Tapi efisiensi mereka emang nggak bagus. Mungkin karena masalahnya Richarlison di depan ya. Tapi akhir-akhir ini dia udah membaik lah. Udah lumayan lah. Son juga dengan 11 golnya, hanya Mo Salah dan Erling Haaland yang nyetak gol lebih banyak. Tapi itu tadi cedera juga mengena, terutama Maddison sebenarnya. Maddison yang jadi pusat permainan dia awal-awal yang sempat dibilang salah satu pembelian terbaik pada awal musim sebelum dia cedera, dan akhirnya Declan Rice sekarang naik ngelewatin dia. Tapi at least buat fans Spurs sekarang ya lebih seger lah lihat main kayak gini ketimbang nonton timnya Nuno Espirito Santo, timnya Mourinho, Conte yang gayanya gitu-gitu doang, nyerang bosen lah. Sekarang perbedaan banget. Iya kan, Coach, lu kan dibanding dulu Conte sama Mourinho kan lebih bagus lihat sekarang loh. Gue setuju. Gue sedikit koreksi yang belum, biar netizen nggak. Pada saat gue bilang honeymoon period, itu murni dari sisi hasil. Oke? Karena itu bukan dari permainan. Gue juga berkali-kali bilang jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Cuman yang orang sering lupa adalah, dan Ainsley itu juga lupa, sepak bola itu dari menit 0 sampai menit 90 plus extra time. Kalau lu perhatikan Spurs, mereka ngegasnya, bagusnya cuma 60-70 menit. 20-30 menit terakhir, drop. Bener-bener drop. Lawan Everton harusnya seri itu. Dibombardir sama Everton. Awal-awal, kan gue bilang, gue perhatiin semua klub yang bermain bagus. Termasuk Spurs. Dan mainnya keren banget. Asli keren banget. Cuman kenapa mereka berasa, kalau sekeren itu kenapa berada di rank 4? Ya itu. 20-30 menit mereka sering kebobolan, sering kehilangan bola, ditambah efektivitas. Kalau udah agak stuck, sering shooting nggak jelas. Padahal nggak perlu sama sekali, iya kan? Nah, ini dua yang berbeda. Maka dari itu honeymoon period itu murni karena hasil dan kelihatan menurun sekarang. Kalau dari sisi permainan, gue setuju. Mereka bermain jauh lebih atraktif, Cuman ya, sekarang tinggal tugasnya gimana lu bermain atraktif selama 90 menit dan menang. Tapi mereka mainnya juga open banget loh. Vicario ini lawan Everton 7 save. Angka-angkanya juga nunjukin kalau gawangnya Spurs itu banyak diserang juga oleh lawan. Tapi Vicario ini 19 juta euro dari Empoli, siapa yang pernah dengar? Tapi dia bikin beberapa penyelamatan penting, terutama dalam situation one on one yang sangat dibutuhkan kalau lo timnya main highline gila itu. Belum lagi kalau back lo kayak si Cuti Romero itu yang kita nggak tahu kapan dia dapat kartu merah, kapan dia bisa main, rusuh habis. Sampai dimarahin sama Emi Martinez satu Piala Dunia ya, lo sampai bikin kartu merah, awas lo ya. Kita lihat nanti tahun 2024 bagaimana nasib Xabi Alonso dan juga Ange Postecoglou, apakah masih terus baik peruntungannya atau justru tahun 2024 ada ujian yang justru menghambat mereka sebagai pelatih bagus nanti. Kita akan lanjut dengan topik yang kalah serunya abis yang satu ini.